Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Ayyuhal hadirun, usini wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Ittaqillaha haitsu ma kunta fa'atbi sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya sempurna, segala karunia dan pemberiannya kepada kita semuanya. Dengan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah dan taufik, nikmat dimudahkan untuk melaksanakan segala perintah Allah dan diberi kemampuan untuk menjauhi segala larangannya. Semoga kekuatan iman akan menaikkan kemuliaan kita dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, salah satu obsesi yang dikejar oleh makhluk hidup termasuk manusia adalah mengejar kenikmatan. Berbagai cara orang mengejar kenikmatan. Ada yang menggunakan cara-cara yang baik, pun ada yang menggunakan cara-cara yang tidak baik. Ada yang mengenal halal haram, bahkan ada yang tidak mengenal halal haram. Tetapi semuanya bermuara pada ingin mendapatkan kenikmatan. Hadirin sekalian, sebagai orang beriman, marilah kita merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis tentang bagaimana Allah mendefinisikan kenikmatan di dalam Al-Quran. Paling tidak hadirin sekalian, di dalam Quran ada 3 macam, ada 3 level kenikmatan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, apa yang disebut dengan amwal atau malun. Yang kedua disebut dengan rizqun. Yang ketiga disebut dengan fadlun. Yang pertama adalah amwal atau mal, sering disebut dengan harta benda, termasuk bentuk materi, baik berupa finansial atau harta, tahta, wanita, populer di berita, kata-kata, mendapatkan cinta, itu semuanya bentuk amwal. Bentuk yang pertama ini sangat dikejar oleh banyak orang. Disinilah banyak orang yang mengejar dengan berbagai cara. Halal haram tidak penting baginya, yang penting mendapatkan kenikmatan bentuk amwal. Namun hadirin sekalian, Allah menyebutkan bentuk amwal ini yang perlu kita renungkan sebagai orang beriman adalah salah satu bentuk ujian bagi hambanya. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita renungkan bersama-sama, bahwa harta, tahta, wanita, cinta, kata-kata, dan populer di berita-berita, itu semua dalam rangka menguji atau sebagai ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji dengan berbagai bentuk, dan salah satunya adalah harta. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap umat itu ada ujiannya, ada fitnahnya, dan fitnah ummati al-amwal, dan bentuk dari fitnah terhadap umatku yang pertama adalah amwal. Bentuknya bisa harta benda, finansial, harta, jabatan.
Dan bentuk-bentuk yang lainnya, fasilitas, remunerasi, gaji, komisi, bonus, rumah, tanah, bisnis, benefit, profit, dan yang lainnya. Itu amwal. Dan ternyata tidak banyak orang mampu kuat melewati tahap pertama ini. Jika orang mampu melewati tahap pertama, maka Allah akan anugerahkan level kedua, kenikmatan kedua yang bernama rizqun. Allah Ar-Razzaq, Allah sang pemberi rezeki. Yarzuquhu may yasha, dan Allah akan berikan rezeki kepada hambanya yang dikehendaki. Bentuk amwal, bentuk umum diberikan kepada seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, binatang, termasuk tumbuhan diberikan al-amwal. Tapi Ar-Razzaq, Allah karuniakan kepada hambanya pilihan. Hadirin sekalian, Ar-Razzaq level kedua dikategorikan menurut ulama. Karenanya orang beriman mestinya tidak melupakan level kedua ini, tidak melulu mengejar al-amwal dengan berbagai cara, tapi ada Ar-Razzaq. Dan salah satu syarat Ar-Razzaq dianugerahkan adalah karena iman dan takwa. Betapa indah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Ittaqillah, ittaqillah." Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, maka kata Allah, Allah akan berikan kepadanya ar-rizqun, rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak dikira, bahkan tidak terbesit sebelumnya di kepala atau di rencana atau di target-targetnya. Allah berikan rezeki karena keimanan ketakwaannya. Kalau amwal diberikan karena kesungguhannya, entah sungguh dengan cara-cara yang bermartabat atau kesungguhan dengan cara-cara yang tidak bermartabat. Yang penting ada kesungguhan. Syarat dunia terlengkapi, Allah kasih amwal. Baik dengan cara jujur maupun dengan cara curang. Baik dengan cara jujur atau dengan cara nyontek, Allah kasih bentuk amwal. Tapi Ar-Razzaq harus ada sinergisitas antara langit dan bumi, yaitu bentuknya kedekatan ia dengan sang pencipta, iman dan takwa. Hadirin sekalian, namun ada bentuk yang ketiga, bentuk yang tertinggi, bentuk yang sering banyak orang melupakannya. Apa yang disebut dengan fadlun, fadlullah. Fadlun, tidak ada terjemah bahasa Indonesia yang mampu untuk menerjemahkannya. Saking agungnya, tingginya i'zazi kalimatil Quran tentang kata fadlun, sehingga tidak ada kata yang mampu untuk menerjemahkan apa yang disebut dengan fadlun. Saking miskinnya kata-kata bahasa manusia. Karenanya bentuk fadlun dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan karunia, sering diterjemahkan dengan anugerah, sering diterjemahkan dengan keutamaan, afdoliyah, keutamaan, fadilah. Namun itu semua tidak mampu untuk menggambarkan dahsyatnya fadlun, saking miskinnya kalimat tata bahasa manusia. Yang jelas isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu dzalika khairum mimma yajma'un. Ada kata isyarat dalam ayat ini, surat Yunus ayat 58. Apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, bifadlillah wa birahmatihi, hanya karena fadilah Allah, fadlullah, dan karena rahmatullah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bersuka cita, bergembira, berbahagia, happy. Hendaklah kalian bersuka cita, bergembira, senang, bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu
semua tentang karunia fadlun rahmatullah itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan selama hidup. Apa yang kita kumpulkan berupa amwal atau rizku, seolah Allah ingin mengatakan itu tidak ada apa-apanya, karena ada yang lebih tinggi lagi, yaitu fadlullah, karunia, anugerah, keutamaan, kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Hadirin sekalian, amwal dan rizku bentuknya hampir semuanya di dunia diberikan. Tapi fadlun bukan hanya di dunia, tetapi juga nanti di akhirat. Inilah hadirin sekalian yang disampaikan oleh baginda yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda bahwa sesungguhnya setiap para nabi dan para rasul itu bekerja tanpa kecuali. Dari pekerjaan yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, hampir semuanya mereka pernah mengembala. Dan para sahabat bertanya, apakah engkau pula ya Rasulullah? Ya, aku sewaktu kecil bekerja sebagai pengembala, dan aku mendapatkan beberapa qiraat, mendapatkan beberapa dirham dinar dari orang yang aku gembalakan, baik kambing atau domba atau unta. Hadirin sekalian, ada yang perlu kita renungkan, kita sebagai pegawai, sebagai karyawan. Anugerah pekerjaan itu adalah tingkatan mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Sampai Rasul mengatakan, setiap para nabi, setiap para rasul itu bekerja. Ada yang bertanya, kenapa Rasul bekerja? Kenapa para nabi bekerja? Bukankah mereka kekasih Allah? Dan kekasih Allah, kenapa mesti repot-repot? Mereka tinggal mengangkat kedua tangan, lalu berdoa minta kepada kekayaan, pasti dikasih. Minta kepada jabatan, pasti dikasih. Minta kepada harta, pasti dikasih. Apapun pasti dikasih. Kekasih Allah, orang terdekat dengan Allah, tinggal minta dikasih. Tapi kenapa mereka bekerja semuanya? Kata para sahabat menyampaikan kepada tabi'in dan tabi'in, para nabi, para rasul bekerja bukan untuk mengejar amwal, bukan pula mengejar sekedar rizqun, tapi yang mereka kerja adalah fadlun atau fadlullah. Apa bentuk fadlullah? Hadirin sekalian, mari kita renungkan beberapa bentuk fadlullah yang tidak boleh kita lupakan di atas pekerjaan kita. Salah satunya adalah, katakanlah Rasul bersabda, man kana amsa kaulan amsa kana mukaffaratun lidzunubi. Barang siapa yang di sore harinya merasakan kelelahan, capek, lelah, lemah, lesu, lapar, maka kata Nabi, kana mukaffaratun lidzunubi, maka lelahnya, capeknya, lesunya, lemahnya tubuh akan menjadi penebus dosa dan kesalahannya. Inilah bentuk fadlun. Apa yang kita kejar sebagai orang beriman? Jika dengan berbagai kehidupan ini lalu dosa kita tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah asar mengatakan ada sebagian dosa yang tidak akan pernah terhapus walau dengan sholat, puasa, zakat, tetapi harus dengan merasakan letih, lemahnya akibat bekerja atau karena tumpahnya keringat, karena rasa capek mengerjakan misi Allah, misi kekhalifahan di muka bumi. Khalifah di muka bumi bermakna al-imarah wal imamah, bermakna dia bekerja profesional untuk memakmurkan, menjaga kelestarian bumi. Yang kedua, memimpin manusia untuk menjadikan Allah sebagai Tuhannya, sebagai hamba Allah, bukan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, fadlun inilah tingkatan tertinggi yang dikejar oleh para nabi. Mudah bagi para nabi, para rasul bekerja meminta kepada Allah kekayaan, tapi dikejar bukan kekayaan. Mudah bagi para nabi, para rasul untuk meminta rizki, tapi mereka bukan mengejar rizki, tapi fadlun yang tidak akan pernah diberikan kecuali kepada mereka. Salah satunya adalah yang capek, lelah karena bekerja. Hadirin sekalian,
Suatu ketika Rasulullah SAW mendapatkan istri dari sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari. Ketika sebelum terjadi peperangan, Sa'ad berizin Rasul untuk tidak ikut peperangan. Rasul dilema, apakah diizinkan atau tidak diizinkan? Jika diizinkan, bagaimana anggapan sahabat? Kenapa dia spesial? Kenapa ada yang diizinkan padahal Allah berfirman infiru hifafa wa thiqala, berangkat walaupun dalam keadaan ringan atau dalam keadaan berat, berangkat, perintah Allah berangkat. Tapi kok ada orang izin? Dalam dilema itu tentunya dibimbing oleh Allah wahyu lewat Jibril. Rasul hanya menganggukkan kepalanya. Berangkatlah Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari untuk tidak ikut berperang. Rasulullah SAW setelah selesai berperang, dalam sebuah riwayat Tabuk, selesai berperang Tabuk, Rasulullah mengajak serta beberapa para sahabat untuk menemui Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari. Kenapa dia izin tidak ikut berperang? Hadirin sekalian, tidak selang beberapa lama ditemukanlah Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari sedang berada di tengah gersangnya padang pasir, panasnya terik matahari, semakin dekat semakin jelas kulit tubuh, kulit muka, tangannya memerah terbakar dengan panasnya sengatan matahari. Semakin dekat semakin jelas kedua tangannya melepuh berdarah, kedua kakinya melepuh berdarah. Lalu Rasul terenyuh dan bertanya kepadanya, wahai Sa'ad, gerangan apa yang kau lakukan? Kedua tangan sampai melepuh, kedua kaki melepuh. Mendengar ada yang bertanya dan familiar, pertanyaan itu keluar dari orang yang sangat dicintainya Rasulullah SAW. Lalu Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari menghentikan aktivitasnya, lalu tertundukkan melihat menyaksikan para sahabat menjadi saksi di bawah serta oleh Rasulullah SAW. Dan saat itulah Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari menjawab, ya Rasulullah, kulit tubuhku menghitam terbakar kelak oleh sengatan matahari dan pantulan padang pasir. Kedua tangan, kedua kakiku ini melepuh. Tiada lain karena aku sepanjang hari ini mengumpulkan kayu bakar untuk aku bawa, untuk aku jual ke pasar, dan hasilnya untuk aku bawakan makanan, aku berikan kepada istri dan anak-anakku yang beberapa hari tidak makan. Ya Rasulullah, mendengar jawaban itu, Rasul yang mulia langsung memeluk tubuh Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari. Tidak merasa jijik, tidak merasa bau, tidak merasa sungkan. Rasul yang suci, Rasul yang mulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, memeluk tubuh sang Mu'ad al-Ansari. Kuat, rekat, seolah tak mau lepas. Lalu kemudian mengangkat kedua tangannya, dicium bolak-balik kedua tangannya sambil bersabda, faqad haramallahu jasadak minan nar. Allah telah haramkan kedua tanganmu dari api neraka. Allah telah haramkan kedua kakimu dari api neraka. Allah telah haramkan tubuhmu dari api neraka. Bergetar tubuh para sahabat, tertunduk dan semuanya menangis terisak. Hadirin sekalian, wajar jika seorang lemah datang kepada yang kuat untuk mencium kedua tangannya. Wajar jika santri atau murid atau siswa mengangkat atau mencium tangan gurunya, kiai atau ustadz atau muallim. Wajar seorang anak mencium tangan daripada ayah dan bundanya. Yang tidak wajar adalah Rasul yang mulia mencium tangan para pekerja, memeluk tubuh orang yang bekerja tanpa sungkan, tanpa jijik, tanpa bau, sambil memberi kabar gembira dari langit, tubuhmu yang digunakan untuk bekerja itu telah diharamkan dari api neraka. Hadirin sekalian, apa yang kita kejar selama ini? Apa yang kita idam-idamkan dalam bekerja selama ini? Hadirin sekalian, Allah ciptakan hidup untuk beribadah.
Dan Allah anugerahkan kenikmatan sebagai sarana ibadah. Lalu saat kita bekerja, saat kita hidup, tidak beribadah, tidak sholat, tidak baca Quran, maka sesungguhnya apa yang kita kejar? Maka sesungguhnya siapa Tuhan kita sesungguhnya? Bukankah Allah telah berikan kenikmatan dan fasilitas kepada kita agar kita fokus untuk beribadah kepada Allah? Lalu kita sibuk mengejar fasilitas dan melupakan misi yang Allah telah benamkan dalam arwah ruh kita sebelum ditiupkan dalam jasad seorang anak dalam perut seorang ibu. Hadirin sekalian, melalui khutbah Jumat pada hari ini, khotib mengingatkan kepada diri khotib dan kita semuanya, Allah memberikan misi yang pertama adalah ibadah kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan kehidupan untuk beribadah. Hadirin sekalian, dan ibadah harian yang paling panjang dilewati oleh kita hari ini adalah bekerja. Rasul bersabda, perbedaanku dengan Nabi dan Rasul sebelumku adalah waja'alal arda kullaha masjidun illal maqbarah wal hammam. Perbedaan aku dengan para nabi, para rasul sebelumku adalah Allah menjadikan seluruh permukaan bumi sebagai tempat sujud kecuali toilet dan kuburan. Hadirin sekalian, Allah jadikan seluruh permukaan bumi ini tempat sujud. Dan saya sebut dalam buku saya, Kantorku Surgaku, kantor adalah sajadah panjang yang Allah hamparkan, dan bekerja adalah ibadah itu sendiri. Bekerja itu berdiri ruku sujud kepada Allah. Itulah ibadah paling panjang yang tidak boleh kita lupakan. Rugi kalau pergi pagi pulang petang kita tidak berbuah pahala di Allah Subhanahu wa taala. Rugi manakala kita pergi pagi pulang petang tapi aktivitasnya tidak membuahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kejar. Selain amwal dan rizqun adalah fadlun, berupa ampunan dari Allah, berupa pahala dari Allah, berupa surga yang telah Allah siapkan bagi orang beriman. Adakah kabar gembira yang lebih baik daripada kabar gembira dari Allah dan Rasulnya? Adakah kabar gembira yang lebih baik daripada pelukan Rasul kepada orang bekerja? Adakah kabar gembira yang lebih baik daripada Rasul mencium kedua tangan orang yang bekerja? Adakah kabar gembira selain daripada ampunan yang Allah berikan kepada letihnya saat bekerja? Adakah kabar gembira yang melebihi saldo tabungan pahala bertambah saat kita mulai bekerja sampai pulang bekerja? Jika ada, tanyakan ke dalam diri kita, apa yang kita kejar selama ini dan siapa Tuhan kita sesungguhnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani biyakum bima fihi minal ayati wa dzikrati fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allafa baina qulubina fasbana bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun usini wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaik.
Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidayna wa li azwajina wa dzurriyyatina wa jaddi wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa ikhwana wa akhwatuna wa masyayikhina wa asatiduna wa ulama'una wa habibuna wa qiyadatuna wa ru'usauna ya Allah wa nahusun ya Allah ru'asaina fi jumhuriyati Indonesia ya Allah. Allahumma ij'alna jumhuriyat Indonesia baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Allahumma ij'alna balin hada Indonesia Allah baldatun thayyibatun rabbun ghafur waj'alna ya Allah minal muslimin rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma wahid sufufana ya Allah bi kalimatika wa kalimati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma alif bainana wa bainal qulubina bi mahabbatika wa mahabbati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun. Fadhkurul akbar. Aqimis shalah.